Tentu kita semua tahu kalau penjara itu adalah muara atau tempat terakhir bagi orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah lewat pengadilan. Tapi bagaimana jadinya jika ada orang yang benar-benar tidak bersalah tetapi harus menanggung penderitaan selama 28 tahun guys akibat satu kejahatan yang memang benar-benar tidak pernah dilakukannya. Dan yang lebih mirisnya lagi, bukti kejahatan dari orang ini itu benar-benar absurd dan tidak masuk akal. Yakni dia dipenjara hanya karena mimpi seseorang, alias barang buktinya hanya cuma mimpi. Penasaran seperti apa kasusnya? Mari kita bahas. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. We turn now to the case of a Denver, Colorado man who has spent 28 years in prison based on a dream, and it wasn't his own. Yo warga Konoha dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi untuk membahas satu kisah yang benar-benar sangat miris tapi juga aneh. Kenapa aneh? Ya karena seperti yang saya bilang di awal konten tadi, orang ini harus menderita di balik jeruji penjara selama 28 tahun hanya berdasarkan barang bukti yang berupa mimpi seseorang. Kok bisa seperti itu? Nah, kisah ini bermula atas apa yang menimpa seorang wanita, ya kita sebut saja korban dari kejahatan ini namanya Linda. Si Linda ini di suatu hari, tepatnya di bulan Agustus tahun 1987, dia menghabiskan satu malam dengan minum alkohol di sebuah kafe bersama 3 orang pria. Nah, mereka ini memang minumnya banyak sekali sampai si Linda ini mulai terasa puyeng ya mulai mabok begitu. Akhirnya Linda langsung berpamitan kepada 3 orang temannya yang ada di kafe tersebut. Dia pulang sampai ke rumahnya. Tiba-tiba saja seorang pria menyerangnya dalam kegelapan. Pria itu langsung memukul wajah Linda dan kemudian terjadilah perbuatan tidak senonoh itu. Ya, Linda ini diperkaos sama seseorang yang tidak dikenali oleh Linda di dalam kegelapan tersebut. Menurut Linda, kejadian itu terjadi kira-kira pukul 2 malam. Jadi benar-benar sudah tengah malam. Karena terlalu pusing ya akibat mabok, ya Linda itu akhirnya tertidur sambil menahan rasa sakit. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Linda ini bangun langsung pergi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, kepolisian pun langsung datang dan mengolah lokasi kejadian ya, TKP. Nah, beberapa barang bukti langsung dikumpul. Dan dalam pernyataan pertama-tamanya di kepolisian, si Linda ini menyebut kecurigaan dia terhadap beberapa orang yang mungkin menurut dia adalah pelakunya. Karena Linda mengaku benar-benar tidak bisa mengingat siapa orang yang menyerang dan memperkaosnya. Karena ya memang benar-benar malam itu adalah malam yang gelap ya. Ditambah lagi dia memang belum menyalakan lampu. Nah, setelah semua bukti-bukti dikumpulkan, laporan dari Linda juga dikumpulkan, polisi sudah bersiap-siap nih untuk segera memproses kasus tersebut. Tetapi guys, sesuatu yang di luar nalar terjadi, di mana 2 hari kemudian Linda ini datang dan meminta kepolisian untuk merubah laporannya. Dia mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa ia sudah mengetahui siapa orang yang menyerang dirinya di malam yang naas itu. Linda ini dengan tidak ragu-ragu menyebut satu nama pria, yaitu Clarence Moses L. Menurut Linda, wajah Clarence ini sudah 2 hari berturut-turut muncul terus dalam mimpinya. Jadi ia sangat yakin bahwa pelakunya ini adalah si Clarence Moses L yang nanti kita akan sebut aja Moses ya namanya. Nah, Moses ini siapa? Moses ini rupanya adalah seorang pria yang rumahnya tidak terlalu jauh dari Linda. Menurut Linda, si Moses ini tuh memang sering melirik dirinya kalau mereka berpapasan. Jadi ia sangat yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dan bukti yang valid. Tak butuh waktu lama bagi kepolisian, mereka pun segera menangkap Moses yang sebetulnya tidak tahu apa-apa. Ya, singkat kata, Moses benar-benar dijebloskan ke penjara dan akhirnya barang bukti yang sudah ditemukan polisi akhirnya disimpan begitu saja dan beberapa waktu kemudian
dibuang oleh petugas. Meski di situ ada tertulis barang bukti jangan dirusak. Tetapi karena kepolisian sudah terlanjur yakin dengan kesaksian dari Linda, Moses pun segera menjalani proses pengadilan. Meski ada debat panjang dalam sidang yang dilalui oleh Moses, pada akhirnya Moses tetap dinyatakan bersalah dan divonis guys 48 tahun penjara. Ini sebuah waktu yang sangat-sangat panjang. Moses tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ya dia terima saja masuk penjara meskipun dia bukan pelakunya, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang harus kehilangan sosok suami dan sosok seorang ayah. Meskipun demikian, selama beberapa tahun, Moses itu terus berupaya untuk melakukan banding ya ke pengadilan Amerika Serikat. Ia berulang kali meminta pengacaranya untuk memproses barang bukti yang ditemukan di lokasi. Tetapi ia selalu kalah dan ya sudah, akhirnya seiring berjalannya waktu, Moses pun pasrah dan dia menerima untuk menjalani hukumannya. Tetapi ia tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat menunjukkan jalannya bagi Moses ya. Di saat Moses bertahun-tahun kemudian sudah mulai melupakan kasus itu dan mulai menerima kenyataan bahwa ya dirinya sudah jadi napi begitu ya. Di tahun 2015, Moses tiba-tiba mendapat sebuah surat dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Pria itu bernama L.C. Jackson. Dalam surat yang diterima oleh Moses, si L.C. Jackson ini bercerita bahwa dirinya adalah pemerkaos asli dari Linda. Di mana diketahui si L.C. Jackson ini juga merupakan seorang napi yang ada di penjara lain atas tuduhan ya yang mirip-mirip dengan kasus dari Moses ini. Yang mana si L.C. Jackson ini juga memperkaos seorang wanita dan anaknya di tahun 92. Artinya itu cuman beberapa tahun setelah Moses dijatuhi hukuman. C. Jackson wrote this letter to Clarence Moses L. in prison, and it read, quote, "I really don't know what to say to you, but let's start by bringing what was done in the dark into the light. I have a lot on my heart. I don't know who's working on this, but have them come up and see me. It's time. I'll be waiting." That's what Jackson wrote to Moses L. Moses yang sangat terkejut dengan surat itu segera menghubungi pengacaranya untuk kembali meminta pengadilan menerima bandingnya dengan bukti yang baru guys. Sehingga akhirnya pengadilan pun memutuskan membatalkan hukuman yang sudah dijalani Moses selama 28 tahun dari 48 tahun yang divonis kepada dirinya. Wah, ini benar-benar sebuah keajaiban ya. Nah, meskipun dalam sidang yang dilakukan kemudian terjadi banyak perdebatan, tapi pengacara dari Moses akhirnya benar-benar dapat membuktikan bahwa sesungguhnya bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian perkara pada waktu Linda pertama kali diperkaos oleh L.C. Jackson ini, itu DNA-nya memang sama dengan L.C. Jackson. Nah sialnya, bukti-bukti itu memang tidak pernah ditindaklanjuti oleh kepolisian akibat pengakuan Linda soal wajah Moses yang sering ia lihat di dalam mimpinya. To get the evidence tested for DNA, a court ordered that it be tested. But Denver police threw the evidence away. Still, Moses L. was granted a second trial. Tetapi setelah melewati berbagai sidang, akhirnya Moses pun dibebaskan bersyarat guys. Wah, akhirnya Moses pun bisa bertemu dengan keluarganya kembali dan bahkan ia mengaku sangat bahagia karena bisa melihat wajah cucu-cucunya untuk pertama kalinya. Sementara bagi kepolisian, kasus pembatalan hukuman terhadap Moses yang dianggap akhirnya tidak bersalah ini menjadi satu pukulan telak yang menambah deretan peristiwa di mana ada begitu banyak orang yang harus menderita dan kehilangan hidup mereka selama puluhan tahun akibat kelalaian polisi dalam mengolah barang bukti guys. Wah, sebuah kisah yang benar-benar epik dan menyentuh ya. And now wants compensation for the years he spent in prison, but it won't be easy. The Attorney General's office opposes his request. Nah, itulah guys kisah dari Clarence Moses L. yang harus menjalani hukuman guys selama 28 tahun akibat kesalahan yang sesungguhnya tidak pernah dilakukannya dan dia
harus menderita di dalam penjara selama 28 tahun hanya akibat laporan mimpi Linda. Gimana nih guys kalau ada ya keluarga kalian, kenalan kalian yang harus menderita di dalam penjara akibat mimpi. Tapi kayaknya di Indonesia belum pernah terjadi ya. Oke, itu dia kisah kita kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa support dengan subscribe dan like atau share konten ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga suka ya mendengar cerita. Thanks for watching and bye.